wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub bidzikri 'allamil ghuyub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-habibil mahbub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap hadirin hadirat, wabil khusus sahibil bait wa khadimil majlis al-ustaz Abrar, sekeluarga dan juga para habaib, para tuan guru yang hadir bersama kita, yang kita sama-sama berharap dan meminta kepada Allah agar Allah jadikan sebab perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diperkuat hubungan kita dengan mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulianya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikumpulkan, langkah kaki kita masih dimudahkan oleh Allah untuk menuju tempat, untuk kembali mengingat Allah, untuk kembali mengenang mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita baca pada sore hari ini adalah hadrah basaudan. Apa gerangan arti hadrah? Hadrah diambil dari kata hadara yahduru hadran, huduran, yang artinya kehadiran. Sehingga hadrah dan tidak hanya sebatas hadrah basaudan saja yang dibaca di Hadramaut. Mereka membaca terkadang hadrah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi di Hawdhah. Ada terkadang hadrah yang berbeda di Guwairah di Alam Hadar. Ada hadrah-hadrah yang berbeda yang mana menunjukkan tujuan daripada hadrah adalah hadirnya hati kita. Sehingga tatkala hadir kita di tempat mulia semacam ini, yang dinomor satukan adalah kehadiran hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena itulah tata cara seorang hamba beradab di hadapan Allah, beradab bersimpuh diri di hadapan mereka, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti langkah kaki mereka. Kita menjadikan mereka panutan kita. Tadi kita dengar sama-sama tentang mereka. Al-Ghadatil Gudwa, As-Sadatil Sufwa, Zima lahum syahwah illa lidzikrillah. Mereka seorang pemimpin, seorang panutan bagi kita. Mereka orang-orang suci yang mana mereka tidak memiliki keinginan. Hati mereka tidak penuh dengan syahwat, melainkan hanya sekedar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama-sama alhamdulillah di sini berkumpul untuk kembali mengingat Allah, dan hadrah basaudan yang kita baca tidak hanya sebatas untuk zikir menyebut nama Allah. Tersebut nama-nama wali di dalam hadrah tersebut. Ada tawasul terhadap mereka, yang mana tawasul tersebut berfungsi mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalur mereka. Lalu kemudian Nabi besar Muhammad akan menuntun kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad disebutkan dalam ucapan beliau, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku, cintailah keturunanku atas dasar rasa cinta kalian kepada diriku. Kita berusaha menyebut nama mereka, menceritakan mereka, bertawasul melalui mereka agar cinta kita terhubung dan tersambung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad kita akan dibawa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah diceritakan ada salah seorang sahabat Nabi besar Muhammad yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah seseorang yang berlaku khianat. Secara zahir dia berlaku khianat. Mengapa? Karena dia membeberkan rahasia Nabi besar Muhammad di hadapan orang-orang Yahudi. Pulang dari kampungnya, merasa dirinya melakukan zalim terhadap Nabi Muhammad, merasa dirinya melakukan kesalahan terhadap Rasulullah. Beliau pulang ke kota Madinah dalam keadaan menyesal, dalam keadaan bersalah, mengikatkan dirinya di tiang-tiang Masjid Nabawi. Subhanallah, dia ikatkan dirinya sampai kabar di telinga Nabi besar Muhammad. Dia tahu dia bersalah di hadapan Allah, dia mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi sampai kabar di telinga Nabi Muhammad. Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, amma inni wallahi annahu ma fa'al wa inni lam utliquhu ala sariyah hatta a'lam anna Allah yatuba alaih. Demi Allah, kata beliau, aku tidak akan membukakan ikatan orang tersebut dari ikatan yang ia ikat di tiang Masjid Nabawi sampai aku mengetahui Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Beliau mengatakan, amma innahu law ja'ani lastaghfartullah lahu.
Jikalau saja dia datang langsung kepadaku, tidak lagi pakai ingat-ingat diri di tiang Masjid Nabawi, langsung datang kepadaku. Lalu kemudian aku akan memintakan ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala otomatis akan langsung menerima taubatnya dan mengampuni dosanya. Disebutkan dalam riwayat tersebut selama 6 hari. Orang tersebut Abu Lubabah mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi sampai turun perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menerima taubatnya. Sekian lama. Berbeda dengan orang yang datang kepada Nabi Muhammad melalui pintu Nabi Muhammad akan langsung diterima dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang hanya sekedar berharap dirinya langsung kepada Allah, tidak melalui pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lakukan. Kita untuk sampai kepada Nabi Muhammad melalui mereka para wali-walinya Allah. Melalui mereka untuk bisa kenal dengan Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad menuntun kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkumpulan semacam inilah perkumpulan yang kembali mempererat hubungan kita dengan mereka orang-orang saleh, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, mempererat hati kita agar mampu mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumyat, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, kata beliau, "Rubba agwamin amwatin tahyal qulubu bi dzikrihim. Wa rubba amwatin, rubba agwamin ahyain tamutul qulubu bi dzikrihim." Kata beliau, berapa banyak seseorang tatkala kita sebut nama mereka, kita agung-agungkan mereka, yang mana ia masih hidup di hadapan mereka, masih ada bersama kita. Tatkala kita sebut nama mereka malah membuat hati kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang semacam itu. Dia ada masih hidup di dunia ini, tapi tatkala nama mereka disebut membuat hati kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Kita terkadang sibuk yang mana lebih baik, Ronaldo atau Messi. Kita terkadang sibuk menceritakan artis ini dan artis itu yang kembali membuat hati kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan, berapa banyak suatu kaum yang mana mereka telah meninggal dunia, tetapi tatkala nama mereka disebut, tatkala nama mereka diagung-agungkan, tatkala dipuji, tatkala diistimewakan mereka, maka membuat hati kita kembali hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkumpulan kita semacam ini menyebut nama-nama waliullah di dalam hadrah saudan kembali membuat hati kita hidup di hadapan Allah, yang fungsi hati hidup tersebut satu hal, agar kita menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir nikmat, beribadah nikmat, sujud nikmat, seperti yang dilakukan oleh Habib Ahmad atau Habib Hasan Jamalullah. Beliau pernah diceritakan tatkala membaca Al-Quran terasa manis di lisan beliau. Mengapa? Karena beliau tidak hanya sebatas membaca Al-Quranul Karim dengan hati yang mati, tapi beliau membaca Al-Quran dengan hati yang hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkumpulan kita mampu membuat hati kita hidup di hadapan Allah. Hati hidup berfungsi untuk merasakan lezat dan nikmatnya amal ibadah yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghubungkan hati kita dengan mereka orang-orang saleh dan selalu menghadirkan hati kita tatkala menyebut nama Allah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan setiap individu daripada kita agar selalu menjadikan mereka para wali-walinya Allah pintu kita agar sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap dan meminta kepada Allah, tidaklah kita beranjak dari majelis mulia ini melainkan hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bala musibah juga dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita doakan para alim ulama kita, Al-Habib Salim Asy-Syatir, Al-Habib Abdullah bin Syihab, Al-Habib Ahmad, Habib Umar bin Sumyat, yang mana beliau telah meninggal dunia di kurun waktu yang sangat dekat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati beliau di dalam kuburnya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mendapatkan keberkahan manfaat dari mereka orang-orang saleh di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.